Pemirsa selamat malam, pemilu 2024 semakin dekat tapi sejumlah pelanggaran membuat bingung rakyat. Kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait ajakan memilih salah satu paslon bukan main-main karena diduga melibatkan aparat. Semoga saja harapan kita semuanya sebagai calon pemilih bahwa penyelenggara pemilu dapat membuat sebuah keputusan yang tentunya hebat dan berdampak pada edukasi politik tentunya terkait dengan pesta demokrasi di Indonesia. Sementara itu pemirsa, Rabu besok, Lembaga Anti Rasuah atau KPK secara khusus akan menggelar diskusi bertema korupsi dengan 3 kandidat capres, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, serta Ganjar Pranowo telah menyanggupi untuk hadir dan tentunya siap berdialog soal korupsi. Kira-kira program atau visi misi terkait dengan pencerahan anti korupsi seperti apa yang ada di negara ini dan akan mereka ungkapkan besok. Kisi-kisinya kita spill dalam segmen dialog malam hari ini. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan Sindo Prime. Ya pemirsa, jenazah salah satu korban kebakaran karaoke Orange di Tegal, Jawa Tengah Selasa pagi dimakamkan. Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman korban. Pasca diambil pihak keluarga dari ruang pemulasaran jenazah RSUD Kadinah Tegal, jenazah Anggun Silviana Putri, 22 tahun, warga Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dimakamkan di pemakaman umum desa setempat Selasa pagi. Pemakaman korban diiringi isak tangis keluarga dan kerabat. Anggun merupakan salah satu dari 6 korban meninggal dunia akibat kebakaran di sebuah tempat karaoke Orange yang terjadi Senin kemarin. Korban diduga tewas akibat sesak nafas karena menghirup asap pekat sisa kebakaran mes pemandu lagu di lantai 3. Korban merupakan anak pertama dari pasangan Edi Hartono, 43 tahun, dan Juheni, 40 tahun. Anggun dikenal sebagai sosok yang sering membantu keluarga saat mengalami kesulitan dan telah bekerja selama 4 tahun kerjanya. Dia sangat baik dan ikut membantu kebutuhan keluarga ya. Terbukti setengah tahunan yang lalu itu rumah Ibu Suheni ibunya itu mau disita bank, mau dilelang aja itu ini si Anggun yang nebus, yang membayar pada bank tersebut gitu. Sementara itu, 4 jenazah korban lainnya dibawa ke Jawa Barat, sedangkan 1 jenazah lain dimakamkan di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran karaoke Orange yang menewaskan total 6 orang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin pagi. Akibatnya 6 orang tewas karena terjebak di dalam bangunan. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin pagi. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Salah seorang korban mengatakan, dalam satu mes dihuni 4 orang yang mendapat kabar korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Meninggal MD dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa Pak? MD sementara ada 6. Iya, ada 6 ya Pak? Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada tadi sekitar 15-an. MD-nya itu kenapa Pak? Oh, sudah dari lokasi. Penyebab MD-nya apa Pak? Mati lemas? Mati lemas. Dalam peristiwa tersebut, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Di Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana sebuah pohon raksasa tumbang di depan rumah Capres Prabowo Subianto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya 1 unit mobil jenis SUV ringsek akibat tertimpa pohon tersebut. Seperti inilah kondisi mobil Fortuner yang ringsek usai tertimpa batang pohon tumbang di depan rumah Capres Prabowo Subianto.
Pohon jenis beringin ini tumbang akibat terpahan angin kencang dan usia pohon yang sudah termakan usia. Petugas dari Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi berusaha mengevakuasi pohon dengan memotong batangnya menggunakan gergaji mesin. Menurut saksi, sebelum pohon beringin besar tersebut tumbang, angin kencang sempat melanda di kawasan Jalan Kertanegara. Ada angin kencang. Angin kencang tapi ya biasa, bukan angin puting beliung. Ini pas kejadian dalam mobil ada orang, Pak? Nggak ada. Nggak. Parkir. Oh, lagi parkir aja. Cuma satu mobil ini, Pak, yang kena? Iya, nggak ada lagi. Meski tak ada korban jiwa, namun besarnya pohon membuat proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemirsa, akun pribadi atau akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Sebuah video menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel diunggah pada akun tersebut. Unggahan video terbaru di akun pribadi Mahfud MD tiba-tiba menarik perhatian warganet. Video ini menampilkan sejumlah orang berseragam sedang bermain bola. Sementara tulisan keterangan pada video ini berbahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberi komentar dan menilai akun Mahfud MD diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Sementara itu, staf khusus Menko Polhukam Rizal Mustari dalam keterangan tertulisnya menyebut akun Instagram pribadi Mahfud MD betul telah diretas. Segala unggahan dan pesan yang muncul sejak Selasa pagi bukan dari Mahfud MD. Rizal meminta seluruh pihak untuk mengabaikannya. Sementara pihaknya tengah menyelidiki siapa di balik peretasan ini. Pemirsa, belum usai juga terkait dengan viral dugaan bocornya rekaman kecurangan pemilu di Batubara, Sumatera Utara. Di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengkampanyekan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Dijanjikan kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat Sekda Takalar diduga sedang mengkampanyekan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Di hadapan ratusan guru honorer di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Sementara sang Sekretaris Daerah Hasbi menampik jika dirinya mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Ajakan memilih pasangan calon tertentu, baik menyebut nomor, angka, dan sebagainya. Menyikapi video viral tersebut, petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku hingga kini masih mencari fakta yang sesuai dengan video utuh saat oknum Sekda berpidato. Melakukan diskusi secara internal di kelembagaan kami untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan kami ambil dalam merespon video tersebut. Dan karena dia informasi awal, maka kami akan membentuk tim penelusuran mencari fakta-fakta yang sesuai. Dugaan pelanggaran kampanye ini kini dalam penanganan petugas Bawaslu Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Pemirsa, seorang kepala bidang SMP yang mengarahkan kepala sekolah mendukung Prabowo Gibran juga viral di media sosial. Arahan tersebut diduga disampaikan saat rapat tertutup bersama para kepala sekolah. Tapi yang nomor 2 ada di dalam kuasaan. Apa itu kuasanya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Video yang diduga rapat bersama antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seseorang yang diduga kepala bidang SMP Kota Medan, Sumatera Utara secara terang-terangan mengajak para kepala sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024.
Video tersebut salah satunya diunggah oleh pemilik akun @bospurwa. Di dalam video itu, terlihat Sekjen PGRI Kota Medan tengah memberikan arahan kepada sejumlah orang dalam ruangan tertutup. Pria tersebut menyebut bahwa saat ini Prabowo Subianto masih memiliki kekuasaan karena menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Medan David Tampu Bolon mengatakan sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Kita sudah dapat informasinya, jadi setelah kita putuskan semalam kita melakukan penelusuran, Bang. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti hasil penelusurannya, seperti apa ke depannya, tapi itu terkait dengan hasil penelusuran nanti, Bang. Dari Bawaslu Medan sendiri, langkah yang kita lakukan apa aja, Bang? Ya itulah, kita penelusuran, kita ke lokasi, mungkin beberapa teman-teman wartawan sudah ada yang melihat bahwa kita melakukan penelusuran ke sana karena kita harus mengetahui siapa orang-orangnya. Dalam video itu pula, tanpa ragu ia mengatakan bahwa PGRI mengarahkan para kepala sekolah ke politik karena menurutnya jika memilih pasangan nomor urut 2 dianggap lebih menguntungkan. Tidak hanya itu, dalam video tersebut ia juga mengingatkan sejumlah orang yang hadir rapat untuk memegang komitmen untuk memilih Prabowo Gibran. Di akhir video, tampak juga beberapa orang mengacungkan 2 jari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa demi memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran ditutup. Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi mirisnya keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan saksi ahli atau tim digital forensik. Kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa guna memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran resmi ditutup. Penelusuran investigasi terkait kasus tersebut dilakukan hanya 1 hari. Hasil penelusuran dianggap tidak terdapat pelanggaran dan pidana pemilu. Namun mirisnya penelusuran dan investigasi tersebut dilakukan Bawaslu tanpa melibatkan saksi ahli atau digital forensik. Ketua Bawaslu menyebutkan telah melakukan penelusuran dengan mengambil keterangan dan mengambil rekaman suara dari keempat Forkompida. Dan dinyatakan tidak identik dengan suara pada video rekaman yang mencatut 4 nama Forkompida Batubara. Sudah kita minta rekamannya dan rekaman ini sudah kita putar. Nah, kemudian kita tidak menemukan kesamaan suara terkait. Intinya bahwa penelusuran ini kita hentikan sampai di sini karena tidak ditemukan pelanggaran. Sementara itu, pejabat Bupati Batubara Nizamul juga menyatakan dengan tegas bahwa suara pada rekaman video tersebut bukanlah suara beliau. Nizamul juga menjelaskan bahwa Forkompida Batubara tetap netral dan tidak berpihak kepada paslon manapun dalam mengawal dan mensukseskan pemilu Pilpres 2024 pada Februari mendatang. Bahwa apa yang saya dengar di dalam pembicaraan atau foto yang ada di dalam rekaman itu, saya katakan itu tidak suara saya. Saya pastikan itu tidak suara saya. Kami di pemerintah Kabupaten Batubara tetap netral. Tetap netral. Kami bersama Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan unsur yang lainnya solid akan untuk mensukseskan pemilu nantinya yang akan terselenggara pada 14 Februari nantinya. Hingga keputusan ini ditetapkan, Bawaslu Batubara belum mengetahui motif dan viralnya video rekaman tersebut. Tidak hanya itu, Bawaslu juga belum mengetahui suara siapa yang ada dalam rekaman video tersebut. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian masa kampanye dinodai dengan berbagai dugaan pelanggaran dan mirisnya terungkap. Ada unsur aparat negara yang diduga terlibat menggiring rakyat untuk memilih salah satu paslon. Bawaslu yang menjadi garda terdepan seharusnya dapat membuktikan dengan sebenar-benarnya. Terutama kalau yang baru-baru ini terjadi pemirsa dalam kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa demi memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran yang akhirnya ditutup. Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan saksi ahli atau tim digital forensik yang memang
punya tupoksi untuk menyelidiki terkait dengan kasus yang terjadi di beberapa wilayah ini. Seperti apa pertimbangan dari pengambilan keputusan oleh Bawaslu ini? Apakah tidak tertutup memang terjadi kejanggalan dan diduga pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu atau pesta demokrasi 2024? Kita bahas lebih dalam bersama dengan Kavi Aldian Hafiz, selaku peneliti Perludem. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam. Assalamualaikum Mas Kavi. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik. Oke, saya mendengar ada suara lagu. Saya lagi cek ini suara lagunya dari mana. Tapi sebelumnya Mas Kavi, kami juga sempat menghubungi pihak baik Bawaslu Pusat, Bawaslu Sumatera Utara dan juga Bawaslu Batubara, tetapi sampai dengan saat ini belum ada yang merespon. Karena kita sebenarnya juga penasaran ya, seperti apa atau apa sih pertimbangan di balik pengambilan keputusan untuk meniadakan atau menganggap tidak ada pelanggaran dalam kasus yang terjadi baik di Sumatera Utara maupun di Batubara lebih tepatnya. Tapi yang Mas Kavi lihat, terutama dari Perludem, apa? Ya, kita lihat gini ya, bahwa ada satu peristiwa yang ini tentu harus diusut secara tuntas gitu ya. Kita lihat tadi sudah diputar juga videonya, sudah diputar juga rekamannya seperti itu ya. Dan ini kan akan menurunkan kepercayaan publik gitu ya. Ini akan menurunkan kepercayaan publik bukan hanya kepada penyelenggaraan pemilu, tetapi kepada Forkopimda misalnya, kemudian ada dugaan Dandim ya terlibat, kemudian beberapa anggota kepolisian juga terlibat seperti itu. Ini juga akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pemilu misalnya. Apalagi ketika misalnya tadi juga disampaikan Bawaslu dalam kemudian memutuskan tidak ada pelanggaran gitu ya, entah apa alasannya. Apakah itu kemudian tidak ada temuan atau itu tidak ada misalnya tidak ada bukti yang mencukupi gitu ya, atau unsurnya tidak tercukupi dan lain sebagainya gitu. Itu kan kemudian kalau misalnya tidak dijelaskan kepada publik, tentu ini akan menurunkan kepercayaan publik seperti itu. Dan saya kira ini juga jadi persoalan ya ketika Bawaslu ini kemudian seringkali juga kita lihat banyak mengabaikan gitu ya, banyak mengabaikan laporan-laporan, kemudian menutup kasus secara tiba-tiba dan ada temuan-temuan yang mungkin tidak ditindaklanjuti seperti itu. Nah, Mas Kavi, kalaupun misalnya Mas Kavi dari Perludem sendiri, maaf banget saya potong, tapi dari penelitian Perludem sendiri ada pattern tersendiri nggak? Kasus-kasus yang tidak ditanggapi atau yang tidak ditangani oleh Bawaslu ini merapat atau condong ke arah kasus-kasus yang melibatkan paslon nomor berapa? Oke, kalau terkait dengan paslon nomor berapa ya, itu kita tidak ada risetnya, tetapi memang ada beberapa kecenderungan gitu ya ke paslon-paslon tertentu ya, saya nggak mau langsung nyebutkan. Tapi gitu, sudah kelihatan, dan juga Perludem sudah bisa memetakan. Politik, ya, dan itu sudah terlihat gitu. Misalnya di CFD kemarin itu dibiarkan saja bahwa betul ada pelanggaran, ditemukan pelanggaran, tapi dianggapnya pelanggaran lain seperti itu. Contohnya misalnya kemudian dilimpahkan kasus ini ke Pemprov DKI pada saat kasus CFD ada pembagian susu dan lain sebagainya. Kemudian juga soal netralitas ASN gitu ya, kita kan lihat ya netralitas ASN ini ternyata berpengaruh sekali gitu ya dalam pemenangan seorang atau paslon seperti itu. Nah, kita juga lihat misalnya Bawaslu ini, tadi mungkin saya lanjutkan sedikit, Bawaslu ini ketika misalnya dia ingin menutup kasus gitu ya, ketika misalnya kasus ini mungkin tidak terpenuhi secara unsur, secara bukti-bukti dan lain sebagainya, ini harus dijelaskan ke publik secara mendalam gitu ya. Ini harus dijelaskan dengan bukti-bukti yang ada bahwa Bawaslu Bawaslu bisa menyampaikan saja misalnya ini tidak ada temuan misalnya, atau ini tidak memenuhi unsur-unsur, tapi dijelaskan secara serius kepada publik. Dan tadi mungkin disebutkan tidak mengundang saksi ahli misalnya, atau mengundang saksi dan seterusnya. Nah, ini juga harus diklirkan kenapa kemudian tidak diundang ahli, kemudian saksi dan seterusnya. Apalagi ini kan sebetulnya berkaitan dengan informasi digital gitu ya, bahwa ada rekaman suara yang kemudian disiarkan melalui mungkin media sosial atau akun-akun tertentu gitu ya. Ini juga harus dilihat lebih jauh. Apakah kemudian ada pelanggaran misalnya ITE misalnya. Ini kan juga misalnya persoalan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Artinya adalah kita harus betul-betul serius dalam melihat persoalan ini seperti itu. Oke, kalau misalnya ya yang menjadi concern dari Perludem sendiri apa? Karena Bawaslu tampak ya ada kepentingan sendiri sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani ini akan menciptakan presiden baru?
Iya, karena ini ya kita lihat kan soal netralitas ya. Apakah itu netralitas ASN, apakah itu netralitas TNI dan Polri seperti itu. Kalau misalnya bicara soal netralitas ASN gitu ya, Bawaslu sendiri memang punya kewenangan untuk kemudian menangani pelanggaran dugaan pelanggaran netralitas ASN. Tetapi sayangnya Bawaslu itu memang kalau kita lihat secara normatif gitu ya, melalui kerangka hukum yang tersedia, itu memang hanya terbatas untuk merekomendasikan ke instansi terkait. Jadi memang Bawaslu-nya sendiri pun satu sisi dia juga tidak terlalu memiliki otoritas atau kewenangan gitu ya untuk menindaklanjuti. Ini yang kemudian menjadi sorotan kami juga gitu ya, apalagi ketika misalnya instansi-instansi terkait yang kemudian sudah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu, ini kemudian dia tidak serius dalam menangani misalnya laporan-laporan atau rekomendasi soal netralitas, baik itu netralitas ASN, TNI dan Polri. Saya kira dalam persoalan ini penting juga ya ketika kemudian kita juga melihat atau kita menyoroti juga secara institusional baik itu Polri ataupun TNI. Kami tentu masih percaya lah gitu ya, ada komitmen lah dari Polri dan TNI terkait dengan netralitas gitu ya, untuk menjaga netralitas anggotanya di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu 2024. Tetapi untuk membuktikannya, dan ini juga harus menjadi satu statement yang kuat gitu ke publik, membuktikannya itu adalah ketika ada ancaman terhadap netralitas anggotanya di tengah penyelenggaraan pemilu ini, ya TNI dan Polri harus betul-betul ya secara institusional itu mengusut tuntas persoalan-persoalan ini agar tidak mendegradasi kepercayaan publik bukan hanya kepada pemilu atau penyelenggaraan pemilu, tetapi juga kepada TNI dan Polri. Dan oknum-oknumnya harus ditindak dong, dan kalau misal terbukti maka ya tergantung pasal-pasal apa saja, bisa pidana atau sebagainya begitu, Mas Kavi? Ya betul, dan saya kurang memahami ya bagaimana mekanisme internal TNI dan Polri untuk kemudian menangani persoalan pelanggaran netralitas anggotanya seperti itu. Tapi yang pasti adalah bahwa harus ada statement yang kuat dari TNI dan Polri seperti itu, bukan hanya statement misalnya denial gitu ya, bahwa ini bukan suara saya dan lain sebagainya, tetapi lebih jauh bahwa tinggal dibuktikan saja itu suatu mau membuktikan ini bukan suara dari orang-orang yang ada di Forkopimda dan juga misalnya anggota TNI dan Polri. Tinggal dibuktikan saja dan dijelaskan kepada publik bahwa ini bukan suaranya, ini bukan merupakan pelanggaran netralitas TNI dan Polri gitu ya, dan dibuktikan ini sebetulnya suara siapa misalnya seperti itu. Itu yang kemudian bisa tetap menjaga kepercayaan publik kepada baik itu TNI maupun Polri dan juga institusi-institusi negara lainnya. Oke, Mas Kavi sedikit mungkin diingatkan lagi, ranah Bawaslu dalam aturannya apakah juga menyangkut terkait dengan mengundang ahli-ahli, harus ada pernyataan atau harus ada bukti yang disampaikan dan sudah dilaksanakan penyelidikannya oleh ahli atau saksi ahli terkait dalam misalnya kasus batubara ini harus melibatkan saksi ahli yang mengerti teknologi atau digital forensik, dan jika tidak maka hasil putusan dari Bawaslu bisa jadi tidak mengikat secara hukum atau tidak bisa kita kategorisasikan sebagai sesuatu yang sahih? Ya, karena gini ya, ini kan rekaman ya, bentuknya rekaman. Artinya harus ada ahli digital misalnya. Ahli ya tadi digital forensik dan seterusnya. Yang memang mereka ini bisa membuktikan bahwa suara ini bukan suaranya Forkopimda, tuduhan-tuduhan seperti Forkopimda atau Dandim atau anggota kepolisian lainnya seperti itu. Jadi harus dibuktikan. Nah, itulah pentingnya ahli gitu ya untuk kemudian membuktikan itu. Di samping kemudian ada bukti-bukti lainnya yang ini kemudian mungkin apakah itu bentuknya laporan ataukah itu bentuknya temuan. Saya kira ketika misalnya Bawaslu-nya mau serius gitu ya, itu harusnya dilaksanakan. Ahlinya dipanggil gitu ya, dicari ahli-ahli yang memang mumpuni untuk menjelaskan dan membuktikan suara siapa yang ada di rekaman tersebut. Sehingga kita bisa betul-betul membuktikan bahwa memang tidak ada pelanggaran netralitas TNI Polri atau pelanggaran netralitas ASN di sana. Tapi kalau tidak dilakukan, ketika tidak dilakukan oleh Bawaslu seperti yang terjadi pada penanganan kasus batubara, Mas Kavi? Iya, saya kira gini, kalau misalnya ini dibiarkan, tentu ada konsekuensi hukumnya. Tetapi yang paling besar itu adalah konsekuensi kepercayaan publik lagi-lagi. Karena ini kan pemilu ini kan sebetulnya sarana kedaulatan rakyat.
Artinya rakyat itu harus memberikan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketika kepercayaan publik itu menurun, maka yang ada adalah delegitimasi pemilu, dan itu sangat berbahaya sebetulnya. Bukan hanya secara institusional bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, tetapi penyelenggaraan pemilunya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian konsekuensi hukumnya, saya kira ada banyak hal gitu yang kemudian bisa terjadi. Misalnya ketika ini menjadi satu pelanggaran yang dibiarkan gitu ya oleh Bawaslu, maka pelanggaran ini bisa jadi menjadi dalil yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, misalnya gitu ya, ketika nanti masuk dalam tahapan perselisihan hasil pemilu. Tentu ini akan lebih membuat Bawaslu gitu ya bekerja lebih ekstra lagi gitu ya, bekerja dengan load work yang mungkin akan lebih bertambah seperti itu. Karena apa? Karena harus membuktikan lagi apa yang terjadi gitu ya di Mahkamah Konstitusi ketika nanti ada perselisihan hasil. Apalagi tadi kan kaitannya dengan paslon capres gitu ya. Ini kan akan menyita perhatian publik, sehingga MK pun juga secara psikologis akan lebih serius dalam menangani persoalan ini. Ketika Bawaslu-nya itu membiarkan sekarang, membiarkan pelanggaran itu sekarang, maka seterusnya nanti ketika tahapan perselisihan hasil pemilu di MK ini akan terbukti dan akan terlihat lebih jelas gitu ya bagaimana persoalan ini terjadi. Oke, baik ya. Jangan sampai trust dari masyarakat yang ya dalam beberapa waktu belakangan ini sempat terjadi ya untuk lembaga-lembaga publik terjadi pula kepada Bawaslu. Mengingat bahwa Bawaslu ini merupakan salah satu lembaga yang menjadi kuncian bahwa pesta demokrasi seharusnya berjalan sesuai dengan aturannya ya di negara ini. Baik, Mas Kavi, terima kasih banyak atas insight-nya dan juga waktunya dalam Sindo Pre malam hari ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih Mbak Fani. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Mahkamah Konstitusi menolak uji formil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Pemilu yang mengatur batas usia Capres-Cawapres. Mahkamah Konstitusi menolak uji formil pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia Capres-Cawapres. Putusan ini diwarnai alasan berbeda atau concurring opinion oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Eni Nurbaningsih. Permohonan diajukan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Keduanya melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Pemilu karena dihasilkan dari putusan yang terbukti mengandung konflik kepentingan. Putusan ini dinilai merusak sistem hukum tata negara sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ke informasi lainnya pemirsa, ribuan surat suara rusak ditemukan di sejumlah provinsi di Indonesia. Kerusakan tidak hanya berupa surat suara yang robek dan salah cetak, tapi beberapa surat suara ditemukan sudah dilubangi. Di hari ke-10 pelipatan surat suara, KPU Kota Pekanbaru menemukan ribuan surat suara dalam keadaan rusak. Kebanyakan kerusakan berupa surat suara sobek, bolong, ataupun salah cetak. Jumlah surat suara yang rusak pun tak main-main, yaitu mencapai 1.386. Kerusakan terjadi di surat suara pemilihan DPR RI hingga DPRD Provinsi. Temuan surat suara rusak kemungkinan bisa terus bertambah lantaran pelipatan surat suara masih berlangsung. Surat suara rusak juga ditemukan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari total 1.700.000 lembar lebih surat suara yang diterima, sebanyak 2.000 lembar lebih dalam kondisi robek maupun terbercak tinta. Seluruh surat suara yang rusak telah dilaporkan ke KPU Provinsi agar segera diganti. Dari KPU Mandailing Natal sejauh ini sudah menerima 1.700.000 lebih surat suara untuk 5 jenis pemilihan. Dan sejauh ini proses sortir yang kita lakukan ada sekitar 2.000 surat suara yang rusak di 5 tingkatan jenis surat suara, yakni DPR RI, DPD RI, DPR Kabupaten Kota, dan DPR Provinsi, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hingga kini, pelipatan surat suara terus dilakukan dan ditargetkan untuk selesai pada akhir bulan ini. Nantinya surat suara akan didistribusikan ke TPS-TPS di Mandailing, Natal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu Republik Indonesia untuk membuat sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu Republik Indonesia untuk membuat sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Salah satu laporan memuat dugaan pelanggaran netralitas aparat dan pejabat batubara Sumatera Utara terkait viral rekaman suara yang bocor dan tersebar di media sosial. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Mereka diduga memerintahkan agar dana desa dipakai untuk pemenangan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Kami meminta kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti informasi awal yang kami berikan ini kepada Bawaslu. Nah, tindak lanjutnya itu nanti akan sudah kami serahkan laporannya kepada Bawaslu dan dari percakapan dengan bagian penerimaan pengaduan. Mekanismenya setelah menerima pengaduan awal ini mereka akan membawa laporan ini nanti akan diputuskan di paripurna pimpinan. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu untuk menginvestigasi laporan awal terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kandidat Capres-Cawapres siap adu strategi soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Diskusinya akan kami hadirkan setelah jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 adu gagasan dalam pemberantasan korupsi. Capres-Cawapres 2024 ini juga akan diminta berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Jelang pelaksanaan debat keempat yang akan diikuti calon wakil presiden 2024 minggu nanti, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dalam kegiatan Paku Integritas. Bertempat di Gedung KPK Republik Indonesia Rabu malam, Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud diminta menyampaikan gagasan mereka dalam penanganan pemberantasan korupsi. Adu gagasan Capres-Cawapres itu diharapkan dapat memperkuat komitmen para calon pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Ketiga paslon Capres-Cawapres dikonfirmasi KPK akan hadir memenuhi undangan adu gagasan pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam laporan harta kekayaan para kandidat Pilpres 2024, Prabowo Subianto tercatat sebagai capres paling kaya dengan total LHKPN 2,04 triliun rupiah. Sementara Mahfud MD tercatat sebagai cawapres dengan total kekayaan terbanyak, yakni 29,5 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memasukkan data laporan harta kekayaan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dalam laporan harta kekayaan yang terdaftar di Komisi Pemberantasan Korupsi, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tercatat memiliki harta sebanyak 11,7 miliar rupiah. Sedangkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memiliki kekayaan sebesar 2,04 triliun rupiah.
Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tercatat memiliki kekayaan sebanyak 15,4 miliar rupiah. Untuk calon presiden, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tercatat memiliki kekayaan 25,9 miliar rupiah. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming memiliki kekayaan sebanyak 25,5 miliar. Sedangkan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, tercatat memiliki kekayaan 29,5 miliar rupiah. Berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, KPU mengumumkan hasil kekayaan masing-masing calon di situs LHKPN KPK RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, skor Indeks Pemberantasan Korupsi Indonesia anjlok dari posisi ke-34 di tahun 2022 hingga saat ini berada di posisi 38. Terkait hal tersebut, ketiga pasangan Capres-Cawapres menempatkan permasalahan tersebut sebagai skala prioritas dalam bagian penegakan hukum yang adil. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu poin yang penting dibahas saat debat Capres. Bahkan ketiga pasangan menempatkan hal tersebut sebagai skala prioritas dalam bagian penegakan hukum yang adil. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang paling disorot imbas sejumlah faktor. Yang paling menonjol skor Indeks Pemberantasan Korupsi Indonesia 2022 anjlok ke 34 dari 38. Pasangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memasukkan pemberantasan korupsi ke dalam misi ke-8. Kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Pasangan Amin memiliki 7 poin utama dalam hal pemberantasan korupsi. Di antaranya, menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia. Mengembalikan peran-peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen serta memasukkan budaya anti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memasukkan misi pemberantasan korupsi pada misi ke-7. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasangan Prabowo Gibran akan menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif. Bahkan akan menjamin KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung bebas dari intervensi. Sementara itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama bagi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Melalui misi Gerak Cepat, Ganjar Mahfud akan mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Hingga mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2022 merosot tajam dengan skor sebelumnya 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia ini seiring dengan pejabat publik yang terseret kasus korupsi dan hukum. Pemberantasan kasus korupsi harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia cenderung turun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia seiring dengan pejabat publik yang terseret kasus korupsi dan hukum. Pada tahun 2018, indeks persepsi korupsi mendapatkan skor 38 di peringkat 89. Setahun kemudian, indeks persepsi korupsi di Indonesia naik ke skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Dari tahun 2019 menjadi skor indeks pencapaian persepsi korupsi yang tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir. Sementara di tahun 2022, skor indeks korupsi di Indonesia merosot tajam, yakni dengan skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Hal itu membuktikan penurunan skor indeks korupsi paling tajam sejak tahun 1955. Penurunan skor indeks persepsi di Indonesia seiring dengan banyaknya pejabat publik yang terseret kasus korupsi dan juga hukum. Ya pemirsa, adu gagasan terkait Capres-Cawapres, maksud kami Capres-Cawapres terkait dengan penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara yang akan dihelat oleh KPK mendapat berbagai respon publik dari tentunya berbagai kalangan. Mulai dari pegiat anti korupsi hingga seniman. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri mengundang 3 paslon Capres-Cawapres untuk menyampaikan gagasan anti korupsi pada kegiatan Paku Integritas Rabu besok. Dan momentum ini diharapkan menjadi wujud komitmen ketiga Capres-Cawapres yang akan bertarung dalam pencoblosan 14 Februari mendatang. Solusi atau mungkin tidak hanya visi misi tetapi tentunya tindakan konkret dari seperti apa dari para paslon untuk membangun budaya anti korupsi di Indonesia dan harapannya tentu saja meningkatkan indeks prestasi korupsi kita di mata internasional. Kita bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Ada Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin Saud Situmorang, juru bicara TKN Prabowo Gibran Supriyansa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Tama S. Langkun, serta peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Selamat Mbak Fani, assalamualaikum semuanya. Selamat malam Pak Fani. Baik, Mas Kurnia juga sudah tergabung belum? Sudah Mbak. Oke, baik. Ini persiapan besok tinggal 1 hari memang, tapi saya akan breakdown dari masing-masing pasangan calon sendiri. Kita mulai dari 01, Bang Saud, terutama ketika Bang Saud kita tahu adalah petinggi KPK dulunya. Harapan dan juga mungkin gagasan seperti apa yang akan ditelurkan oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin, Gus Muhaimin besok? Kalau kita lihat dari debat pertama ya, debat pertama, kedua, dan ketiga, dan nanti kita lihat juga debat keempat dan kelima, yang diperdebatkan itu kan sebenarnya isunya korupsi ya. Iya nggak? Iya dong. Semuanya itu yang diributin itu korupsi, isu korupsi sebenarnya. Perilaku korup dari penyelenggara negara, perilaku korup dari swasta, perilaku korup dari masyarakat. Dan kemudian kalau kita pakai pendekatan ekonomi, politik dan seterusnya menjadi inefisien, tidak efektif dan seterusnya. Dan kalau kita masuk ke detail-detail setiap debat itu, persoalannya adalah kembali lagi adalah bagaimana sebenarnya integritas dari calon pemimpin. Nah, integritas itu yang sebenarnya yang akan bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan di dalam debat yang kita jalan itu. Soal food estate, soal beli pesawat, terus kemudian kalau kita kembali lagi kemarin soal isu carbon trading, ya kan, carbon trading aja sekarang kan sudah dimulai dimain-mainin tuh. Ada orang jual-jualin carbon trading supaya dapat bantuan dari orang asing, sebenarnya dia nggak nanam sesuatu, tapi seolah-olah dia punya satu alat penangkap karbon yang lagi terbang-terbang di angkasa dengan menanamkan tumbuhan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya misi dari paslon 1 dalam pengertian adil untuk semua, dan adil itu persoalan utama kita dalam penegakan hukum. Adil. Nah, KPK itu kan bagaimana dia bisa menegakkan keadilan sedangkan dia jadi masalah. Jadi masalah dalam pengertian pimpinannya jadi masalah. Terakhir ada 93 pegawai dari jajaran yang paling bawah sampai jajaran yang paling tinggi bermasalah. Nah, itu adalah akibat dari nilai yang berubah di KPK. Ketika nilai berubah di KPK, makanya paslon 1 dan yang kita sebagai kita lihat
akan segera dikembalikan pada yang indah dibuat ya. Oke. Nanti bisa independen dan ya, misalnya akan balas kita semua pun harus dilakukan sukses sendiri dan kemudian kepada semua tema-tema yang kita perdebatkan kemarin yang basically itu adalah korupsi, kemudian kita bisa dekati dari sisi pencegahan dan penindakannya, dan itu ada dituang dalam program. Oke. Kalau gitu saya beralih ke Mas Tama terlebih dahulu. Mas Tama, terutama kalau tadi kita berangkat dari concern paslon 01, apakah ini juga concern dari paslon 02? Mengingat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sendiri juga sempat mengatakan di depan publik bahwa ia atau beliau menyaksikan pemberantasan korupsi saat ini, terutama di bawah kepemimpinan KPK. Ya, Mbak Fani, terkait dengan pemberantasan korupsi ada banyak hal ya yang kemudian memang jadi hal yang utama dalam program-program yang nanti digagas oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Nah, terkait dengan hal tersebut ada 3 poin utama, Mbak Fani. Yang pertama tentu saja kita harus lihat soal programnya. Program apa yang ditawarkan, dan hampir sebagian besar itu program yang ditawarkan itu dasarnya adalah anti korupsi. Kita mau bicara soal ekonomi, mau bicara soal pertahanan, mau bicara soal pertahanan atau agraria, dan lain sebagainya, landasannya adalah pada gagasan pemberantasan korupsi. Jadi kalau isu pemberantasan korupsinya nggak digenjot, itu semua yang akan direncanakan itu sudah pasti akan pincang, akan timpang, dan tidak akan pernah maksimal sampai kapanpun. Itu yang pertama. Nah, berikutnya terkait dengan isu pemberantasan korupsi, tentu saja kita harus melihat juga kompetensinya hari ini bagi masing-masing paslon, ya kan? Kita lihat misalnya paslon-paslon yang ada, bagaimana kemudian secara kompetensi dia dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, soal kapasitasnya, soal pengalamannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak, ini yang nomor 3 adalah bicara soal rekam jejaknya. Karena kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, programnya bagus, orangnya kemudian punya kompetensi, tapi dia punya minus soal rekam jejak, tentu saja itu juga salah satu yang menjadi titik rawan kenapa kemudian agenda pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan maksimal. Nah, kalau kita bicara soal rekam jejak, tentu saja saya sendiri dalam posisi yang sangat optimis begitu ketika meletakkan Prof. Mahfud sebagai cawapres, yang kemudian juga sudah berulang-ulang kali disampaikan bahwa ketika bicara soal penegakan hukum yang kemudian diantaranya adalah pemberantasan korupsi, ke depan akan diserahkan kepada Prof. Mahfud jika terpilih menjadi cawapres nanti. Jadi ini yang kemudian menjadi poin-poin dari kami. Demikian Mbak Fani. Jadi kuncinya ada di Prof. Mahfud, Mas Tama, untuk besok. Ya, sebetulnya paketan, hampir semuanya kunci ya, karena nggak bisa kemudian kita melepaskan program dari orang yang melaksanakan, dari kompetensinya, rekam jejaknya, kemudian soal lembaga-lembaga negara yang nanti akan berkoordinasi, karena kalau bicara pemberantasan korupsi Mbak Fani, itu nggak hanya soal penindakan, tapi juga ada bicara soal pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan lain sebagainya. Nah, itu semua juga itu harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Baik, kalau dari pasangan 02 sendiri, Mas Supriyansah, baik Pak Prabowo maupun juga Mas Gibran sendiri, melihat bagaimana permasalahan yang saat ini, kalau bahasa Jawanya ngendon gitu ya dalam institusi KPK, yang menjadi prioritas untuk dibasmi atau diperbaiki apa? Baik Mbak Fani, saya kira apa yang disampaikan Mas Tama betul sekali. Kalau Mas Tama kan pengalamannya di bidang konsentrasi soal korupsi, beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia itu. Kemudian kalau kita bicara tentang komitmen untuk pemberantasan korupsi, Mbak Fani, maka dari sudut pandang kita menganggap bahwa yang perlu diperkuat itu adalah lembaganya. Pak Prabowo tadi memberikan komitmen bahwa KPK-nya diperkuat, Polri-nya diperkuat, kejaksaannya bebas intervensi. Maka kalau 3 lembaga ini yang dikuatkan, bebas intervensi seperti yang disampaikan Pak Prabowo, maka ada harapan kita pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua,
adalah menempatkan orang-orang yang mengendalikan lembaga-lembaga tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk bangsa. Bukan hanya berpikir kepada semata-mata kepada presiden dan wakil presidennya, tetapi presiden dan wakil presidennya tepat di dalam memilih orang-orang yang mengendalikan lembaga itu. Kalau lembaga itu dipilih oleh presiden dan wakil presiden ini dengan orang yang tepat, maka ada harapan kita bisa menyelamatkan bangsa ini dari gangguan korupsi. Karena Pak Prabowo sudah memikirkan di dalam visinya, menyampaikan bahwa membangun visi Indonesia maju ini dengan dasar ekonomi atau dengan dasar fondasi ekonomi yang kuat, sosial kemasyarakatannya yang baik, dengan melakukan pendekatan politik yang berintegritas. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, ini memberikan gambaran bahwa apa yang menjadi harapan KPK yang mengundang 3 paslon ini adalah sama dengan yang dipikirkan oleh Pak Prabowo selama ini sejak beliau menjadi calon presiden. Dan bahkan sejak beliau menjadi menteri, mereka berjalan dengan baik. Nah, saya kira Mbak Fani, bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap bangsa ini adalah merajalelanya korupsi di semua lini. Pak Prabowo konsentrasi bahwa di semua lini bisa terjadi korupsi, maka di situ kurang pengawasan. Nah, kemudian di tingkat bawah, halo? Iya, baik Pak Supriyansa, kita dapat poinnya. Kita akan dalami lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tapi saya sekarang harus ke Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Kurnia, kalau dari gambaran makro yang disampaikan oleh jubir dari masing-masing paslon, apakah ini sudah menjawab concern atau prioritas perbaikan utama untuk lembaga KPK khususnya dari perspektif ICW? Ya, ada 2 hal ya Mbak. Yang pertama tentu tadi para juru bicara maupun struktural tim pemenangan pasti menceritakan isu-isu yang sangat krusial dan memang dibutuhkan dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun sejak awal sebenarnya saat kami membaca visi dan misi dan juga menonton debat pertama kemarin, belum terlalu teknis dijelaskan terkait dengan penguatan pemberantasan korupsi. Saya ambil contoh misalnya, kalau bicara tentang kelembagaan KPK, karena esok hari itu para capres kabarnya akan datang ke KPK, yang dibutuhkan adalah perbaikan substansi hukum. Karena banyak tadi disebut soal reformasi kelembagaan KPK, yang dibutuhkan adalah mengembalikan undang-undang KPK seperti sedia kala. Jadi yang masalah utama atau masalah krusialnya Mas Kurnia terletak di revisi undang-undang KPK? Iya, karena paslon 1, paslon 2, paslon 3 juga mengatakan ingin mengembalikan independensi KPK. Tentu masyarakat akan melihat bagaimana kondisi selama ini. Karena perubahan undang-undang KPK itu tidak murni hanya dari presiden, tapi DPR juga, di mana DPR itu isinya adalah partai politik yang mengusung Pak Anies Baswedan, mengusung Pak Prabowo Subianto, dan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir semua partai politik itu setuju dengan revisi undang KPK. Bahkan kalau misalnya kita merujuk pada kampanye 2019, karena yang mengikuti proses Pilpres ini salah satunya adalah pasangan 02, Pak Prabowo Subianto. Kala itu juga mengatakan ingin memperkuat KPK. Ternyata Gerindra adalah salah satu partai yang setuju dengan revisi undang-undang KPK. Jadi kadangkala tidak sinkron dengan apa yang diucapkan dan tindakannya. Tentu atas dasar hal tersebut, masyarakat trauma ketika mendengar janji-janji soal pemberantasan korupsi. Di luar dari urgensi mereka hadir besok, karena saat debat pertama kemarin, satu, alokasi waktunya kurang. Karena kalau kita bicara isu anti korupsi tidak bisa hanya sekedar umum-umum saja. Kita harus bicara terkait dengan aspek teknis. Karena debat pertama berbicara tentang perampasan aset. Realitanya ketika calon wakil presiden 03 saat itu menjadi Menko Polhukam bicara di Komisi 3,
itu kan ada statement yang menarik untuk digali. Saat itu Ketua Komisi 3 mengatakan kalau perampasan aset bukan di DPR, lobi Ketua Umum partainya. Nah, bagaimana strategi dari 3 paslon ini untuk memastikan perahu-perahu mereka yang mendukung mereka saat kontestasi politik 2024 bisa diyakini terkait dengan perampasan aset, undang-undang KPK, dan berbagai regulasi teknis soal pemberantasan korupsi. Demikian, Mbak. Oke. Mas Kurnia tadi menyebut beberapa parpol yang mendukung terkait dengan revisi undang-undang KPK yang dianggap menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan posisi dan juga kewenangan KPK saat ini. Dan kita tahu Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dari revisi undang-undang KPK tersebut. Nah, berarti ini menjadi salah satu PR terutama untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Bagaimana meyakinkan parpol-parpol yang berada di belakangnya untuk tidak hanya memikirkan kepentingan terkait dengan bagaimana undang-undang tersebut melemahkan posisi KPK, tapi ya kita bicara mengenai visi misi yang lebih visi misi kedepannya yang lebih harus diprioritaskan, yaitu pemberantasan korupsi dan penguatan institusi KPK. Mas Supriyansa. Jadi kalau berbicara, saya tanggapi dulu Mas Kurnia ya, terkait dengan kalimat di Komisi 3. Jadi karena saya hadir pada saat itu, rapat itu di Komisi 3, jadi yang disampaikan Mas Kurnia betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul pada saat itu. Tetapi posisi konsep daripada usulan pemerintah ini itu kembali kepada pemerintah dan sampai hari ini Mas Kurnia belum diserahkan kepada DPR. Jadi di DPR sekarang ini konsep itu ada di pemerintah. DPR menunggu draft itu, DIM itu nanti kita bahas secara bersama. Tetapi napasnya saya pahami betul bahwa apa yang menjadi pemikiran kita bersama demi perbaikan bangsa, demi perbaikan negara kita ini, saya kira saya juga setuju dengan Mas Kurnia. Kalau memang ada sesuatu yang kita mau ubah, mari kita mengubahnya. Sepanjang perubahan itu pasal-pasal yang mau diubah, silakan diubah. Sepanjang pasal-pasal itu memang berubah untuk perbaikan bangsa, perbaikan negara kita, perbaikan untuk kepentingan rakyat. Sepanjang kita berbicara untuk kepentingan rakyat, maka saya kira pasangan Prabowo Gibran ini welcome selalu. Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini adalah calon presiden dan wakil presiden yang welcome orangnya. Apa yang terbaik untuk bangsa, apa yang terbaik untuk masyarakat kita, selalu terbuka. Mari kita memperbaikinya. Kalau dianggap misalnya bahwa kita berbicara tentang pasal demi pasal yang dianggap ada pasal melemahkan KPK di dalam undang-undang KPK yang baru, mari kita tunjuk di pasal berapa, lalu kita bisa mengubahnya. Sepanjang itu betul dibahas di DPR bersama dengan pemerintah. Karena pembentukan undang-undang memang itu dibentuk oleh Presiden bersama dengan DPR. Sepanjang DPR dan Presiden sebagai pemerintah, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk perubahan sesuatu undang-undang. Saya sependapat itu Mas Kurnia, bahwa kita mengubah ini semua yang ada yang melemahkan KPK, termasuk kejaksaan. Kalau memang ada kejaksaan yang diinginkan oleh kejaksaan dalam rangka termasuk leading sektor untuk pemberantasan korupsi, kita berikan apa yang terbaik untuk kejaksaan, termasuk juga Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kami melihat dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran bahwa pemberantasan korupsi ini kita tetap memberikan porsinya masing-masing dengan kacamatanya yang berbeda. Dengan kacamata KPK, kacamatanya Polri, kacamatanya Kejaksaan, silakan menggunakan teropongnya masing-masing. Dan diberikan kewenangan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Boleh melakukan pemberantasan korupsi dalam bentuk represif, boleh perbaikan sistem, boleh juga melakukan edukasi kepada pejabatnya, karena pejabat banyak ditangkap, edukasi kepada para pengusaha, karena pengusaha banyak melakukan sogokan, terjadi persekongkolan jahat misalnya antara pejabat dengan pemerintahnya, dengan pemerintah dengan pengusahanya. Mari kita melakukan edukasi itu. Jadi apapun itu kita bisa lakukan
Mbak Fani, dalam rangka perbaikan bangsa ini dari sektor korupsi yang ada merajalela di Indonesia, maka Indonesia menempati urutan tadi 110 dari 180. Dari 180, betul. Dan saya masih yakin dan percaya ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran dipilih oleh rakyat Indonesia lebih besar, dan insya Allah kalau bisa satu putaran menang, maka pemberantasan korupsi lebih awal dilakukan dan bisa dilihat dan dirasakan hasilnya oleh rakyat Indonesia. Walaupun tampaknya kalau misalnya melihat bagaimana saat ini praktik korupsi yang berada di Indonesia atau berlangsung di Indonesia, Mas Supriyansa, tampaknya edukasi saja kita harus lebih galakan atau tidak cukup, harus ada tindakan-tindakan yang tentunya menimbulkan efek jera. Apalagi kalau kita melihat efek jera ini tidak terlihat di kalangan koruptor-koruptor yang sudah ditetapkan sebagai terpidana. Tapi begini, saya ke Mas Tama lagi. Mas Tama, ketika tadi Mas Supriyansa juga menyebut ada pertanggungjawaban dari pemerintah, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap sebagai faktor utama lagi melemahkan KPK saat ini. Ini juga kita bicara mengenai perspektif dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Bagaimana? Oke, Mbak Fani, mungkin sebelum saya masuk ke sana, saya coba juga mungkin revisi informasi terkait dengan RUU Perampasan Aset. Kalau saya cek di websitenya DPR RI, itu dijelaskan bahwa itu sudah ada Surpres nomor R22 05 tahun 2023. Dan kemudian sudah ada pernyataan resmi juga bahwa RUU Perampasan Aset hari ini sudah ada di DPR. Jadi sudah per tanggal 4 Mei 2023 itu sudah di sana. Jadi memang hari ini sudah ada lagi di pemerintah, tapi kemudian ini akan dibahas bersama-sama antara DPR dengan pemerintah. Kira-kira begitu Mbak Fani. Itu yang pertama. Nah berikutnya terkait dengan statement ya, kemudian tadi soal KPK, revisi undang-undangnya itu memang butuh kerjasama dan itu pasti. Karena hal ini pun juga sudah kita bicarakan, artinya dari kami, partai-partai yang kemudian kerjasama secara politik, kita tentu akan kerjasama tidak hanya memenangkan capres-cawapres, tapi juga legislatif. Harapannya apa? Harapannya agar kita semua itu bisa membantu pemerintah lewat legislatif. Nah terkait dengan hal tersebut, tadi ada tantangan seperti yang Mas Kurnia sampaikan, bahwa kita butuh legislatif yang kuat juga. Nah soal ini tentu sudah kita masukkan sebagai prioritas. Prof. Mahfud juga sudah berstatement, dia juga setuju akan dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Tapi tentu saja ini akan punya tantangan baru. Hari ini partai yang sudah jelas-jelas bekerja sama untuk memenangkan Mas Ganjar Mahfud itu ada PDIP, Hanura, Perindo dan P3. Hari ini hanya P3 dan PDIP saja, yang tentu saja itu juga akan menjadi komitmen kami untuk mengawal revisi Undang-Undang KPK ini. Dan kemudian yang kedua, ya tadi, kerjasama ini kan tentu harus berlanjut, tidak hanya sampai menang saja, tapi kita juga harus pastikan, dan itu sudah menjadi komitmen, baik revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Perampasan Aset, bahkan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tipikor kita belum pernah direvisi lagi sejak tahun 2001. Dan ada banyak pasal-pasal baru atau pasal-pasal yang sudah menjadi kesepakatan dalam Konvensi PBB melawan korupsi itu yang belum ada di undang-undang kita. Ini penting, yang tentu saja butuh komitmen, dan itu sudah kita masukkan dalam visi misi yang sudah kita siapkan. Jadi revisi undang-undangnya, kita sebutkan tahapannya, jadi memang sudah lengkap. Meskipun tadi memang nggak cukup waktunya kalau kita sampaikan dalam debat capres yang pertama. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Mbak, hari ini nomor 3 paling penting buat saya, adalah statement sendiri dari Mas Ganjar. Mas Ganjar sudah sampaikan juga bahwa terkait dengan statement di DPR RI, lobby saja kepada ketua partai, itu kemudian justru disampaikan oleh Mas Ganjar, itu menjadi pernyataan secara pribadi dan dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI. Karena secara bicara soal koalisi atau kerjasama partai politik, itu nggak menjadi bagian yang kemudian akan kita kerjakan di depan. Nah ini jadi tentu saja ini menjadi komitmen kita Mbak Fani untuk merevisi tadi regulasi-regulasi yang memang masih banyak sekali loopholes-nya, sehingga ke depan kita bisa bekerja lebih maksimal lagi. Demikian Mbak Fani. Oke, ada 3 yang tadi saya catat, berarti terkait dengan Undang-Undang Tipikor, KPK dan juga PDP yang menjadi
concern atau nanti prioritas utama yang akan disebut oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud besok. Baik. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, ini ada satu hal yang juga mengganggu jadi permasalahan KPK saat ini, terutama terkait dengan bagaimana sudah ditemukannya kasus pungli di rumah tahanan atau rutan KPK yang bahkan mencapai 6 miliar rupiah dilakukan oleh pegawai KPK sendiri. Apalagi ketika Bang Saud kita tahu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Bagaimana praktiknya selama ini berlaku dalam institusi atau lembaga KPK, ini adalah suatu aib. Kita bisa menyebutnya sebagai suatu aib. Dan bagaimana Pak Anies serta Gus Muhaimin dalam lagi-lagi kita tidak bilang mengintervensi ya, bagaimana menguatkan lembaga KPK supaya ya lagi-lagi ini tidak terjadi lagi ke depannya. Iya, pertama harus dipahami dulu kenapa kita dapat angka 34. 34 itu sangat kompleks ya. Bagaimana presidennya dinilai, bagaimana legislatifnya dinilai, bagaimana DPR-nya dinilai, bagaimana polisi, tentara, militer, pertahanan, keamanan, itu 9 lembaga yang menilai. Keluar angka 34 itu. Indeks persepsi korupsi kita tahun 2022. Anies dan Imin berencana pada tahun 2020 dan kita mencapai 4 sampai 5. Jadi 40 di atas mereka yang tidak seperti orang di bawah OST. Nah, ketika kita bagaimana ngobak, saya kan tadi kalau itu bukan di KPK saja, KPK itu dikasih perpu saja selesai. Kalau kita bagi undang itu kan repot. Passion anti korupsi itu ada pada Anies Rashid Baswedan dan saya yakin dia akan bikin perpu. Hari pertama, 100 hari pertama itu kita buat perpu, kita bereskan semua. Baru kemudian kita bisa sasar angka 34 itu yang kenapa kita dapat angka 34. Karena pemberantasan korupsi itu berada di pedangnya dipegang oleh Presiden langsung. Passion, integrity, karakter itu untuk Indonesia kita percaya itu hanya ada pada Anies Rashid Baswedan. Karena yang kita sebut sebagai narasi, gagasan narasi dan karya nyatanya udah jelas terbukti. Jadi buat Anies Rashid Baswedan dan Aimin dalam hal ini pasangan 01, kalau kita punya target tahun 2029 kita menyelesaikan angka 46 sampai 50 dapat kita capai. Itu persoalan-persoalan di KPK itu otomatis memang harus kita bereskan lebih dahulu. Apa yang dirusak dari 90 orang yang belakangan ini disebut oleh Dewan Pengawas itu karena memang nilainya yang dirusak. Siapa yang merusak? Kita sudah tahu semua mereka. Bagian dari siapa yang merevisi undang-undang itu dan kemudian ketika kita minta Presiden yang sekarang ini untuk mengeluarkan perpu untuk tetap bertahan bahwa KPK itu harus independen karena piagam PBB yang kita datangani harus independen, bahkan dia nggak paham bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh piagam PBB itu adalah KPK yang mandiri dan independen, bebas dari kekuasaan manapun. Bahkan ketika tidak masih independen aja kita masih dengar bagaimana yang kita sebut sebagai yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan KPK sebelumnya, yang disebut oleh Agus Raharjo. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan bagaimana itu hanya piecemeal saja. Kalau Anda nanya saya bagaimana menyelesaikan di KPK, itu hanya persoalan piecemeal, potongan-potongan yang itu akan kita bisa selesaikan ketika undang-undang itu dibenarkan. Undang-undangnya dikembalikan sehingga nilainya sekali lagi nilainya kembali kepada apa yang kita sebut selama ini di KPK, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, berani, dan adil. Apakah KPK sekarang sudah jujur? Apakah pemerintahan sekarang sudah jujur? Apakah pemerintahan sudah adil? Apakah pemerintahan sekarang sudah mandiri? Apakah pemerintahan sekarang sudah disiplin? Itu persoalan-persoalan utama yang kita bereskan. Dan mengembalikan nilai itu, kita kembalikan dulu undang-undangnya, 100 hari pertama kita bereskan itu, baru kita bisa menyelesaikan semua persoalan di bangsa ini yang saya bilang kenapa kita dapat angka 34. 34 itu angka yang datang sangat kompleks yang dinilai oleh 9 institusi, perilaku polisi, saya ulangi, perilaku jaksa, perilaku hakim, petugas cukai, DPR, perilaku presiden itu harus kita selesaikan. Dan tentunya koordinasi supervisi monitoring pencegahannya akan jalan. Jadi akan ada banyak kombinasi penindakan dan kombinasi pencegahan. Passion anti korupsi itu nggak semua bisa dimiliki oleh semua orang karena itu bicara integrity. Sebanyak sekali statement-statement semua ya, termasuk 9 tahun terakhir ini kan dalam kampanye sebelumnya itu sudah disebut, tapi nyatanya malah melemahkan KPK. Jadi yang sulit bagi kita sekarang adalah membuktikan
atau merealisasikan omongan-omongan orang untuk menjadi sebuah bukti, itu diperlukan karakter dan integritas yang kuat, yang bebas dari konflik of interest. Konflik of interest ini persoalan utama negeri kita. Dari 3 calon utama ini, siapa yang paling kecil risiko korupsinya dan siapa yang paling kecil potensi korupsinya? Saya hanya berani mengatakan Anies Rashid Baswedan. Oke. Mas Kurnia, mungkin terakhir dari Anda sebelum nanti saya kembali ke 3 jubir lain. Ekspektasi Anda seperti apa besok? Iya, tentu ekspektasi kami para capres bisa menurunkan konsep-konsep umum yang diucapkan. Misalnya tadi dari Pak Supriyansyah, seandainya ada problem di dalam Undang-Undang KPK maupun kalau Pak Saud tadi sudah menyampaikan akan mengeluarkan Perpu, Mas Tama juga tadi menyampaikan sudah komit partai politik pendukung Pak Ganjar untuk mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sedia kala, masyarakat penasaran sebenarnya. Kami berharap besok para capres bisa menyebutkan kalau Undang-Undang KPK itu keliru, pasal mana yang mereka anggap keliru. Karena dari sana masyarakat akan menilai soal pengetahuan para calon presiden terkait dengan Undang-Undang KPK. Selain dari itu, kalau kita bicara soal penegakan hukum tentu tidak hanya KPK. Kami juga berharap ada reformasi dari penegak hukum yang lain. Bagaimana agenda dari calon presiden untuk mereformasi kelembagaan Polri misalnya, mereformasi kelembagaan kejaksaan, dan sejumlah paket undang-undang yang tadi juga sudah disampaikan, salah satunya oleh Mas Tama, konvensi internasional itu memandatkan, mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi sejumlah aturan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sampai detik ini hal itu tidak terdengar, tidak dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah. Dan juga yang penting untuk disampaikan besok adalah saat ini Mbak Fani, problem Indonesia khususnya pemberantasan korupsi adalah praktik korupsi di sektor politik. Maka dari itu esok hari kita juga berharap apakah para capres itu punya solusi untuk memberantas korupsi politik. Di samping juga bagaimana penguatan kelembagaan KPK. Ini juga penting Mbak Fani karena sekarang kedudukannya 3 aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK secara administrasi itu di bawah kewenangan presiden. Oleh sebab itu kita pertanyakan kembali bagaimana komitmen mereka dan pengetahuan mereka soal reformasi kelembagaan penegakan hukum. Saya rasa itu, Mbak Fani. Interesting. Kita akan tunggu ya seperti apa jawaban dari para paslon, baik capres maupun cawapresnya. Tapi sudah konfirmasi pasti akan datang ya. Bang Saud dulu deh. Pak Anies, Pak Muhaimin pasti datang? Bang Saud mungkin bisa di-unmute gawainya. Bang Saud? Kita pastikan akan datang kalau itu jadi dilaksanakan, karena saya mendengar hari ini, saya nggak tahu jadi atau tidak datang. Belum tentu, belum pasti datang? Dipastikan akan datang. Tapi saya dengar kan hari ini ada semacam sentimen sepertinya KPK tidak boleh digunakan untuk seperti kayak campaign gitu, ada isu yang berkembang begitu. Kita dengar aja apakah besok jadi dilaksanakan atau tidak. Baik, Pak, tapi kalau misalnya jadi dilaksanakan dari KPK sendiri, Pak Anies dan juga Gus Muhaimin akan datang ya? Iya. Oke, baik. Kalau kita sudah menyiapkan, kita udah beberapa hari yang lalu dialog. Oke, kalau Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sendiri, Mas Supriyansyah pasti datang? Pasti dong. Dan juga komitmen anti korupsinya akan ditandatangani ya? Pasti itu Mbak Fani. Jangan ragukan komitmen pemberantasan korupsinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kalau demi perbaikan bangsa, perbaikan ini pasti Pak Prabowo dengan Mas Gibran datang. Yakin dan percaya, jangan ragukan. Baik. Kalau Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, Mas Tama datang dan juga tentu saja menandatangani piagam atau ya komitmen anti korupsinya. Ya, informasi dari Sekretariat TPN kemarin, Mbak, paslon kita terinformasikan akan hadir. Dua-duanya? Pada acara di KPK nanti. Oke.
Baik. Senang sekali berarti ke-6-6-nya akan datang besok. Kita berarti masyarakat juga perlu berharap dan pasti harus berharap terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan dan tentu saja dijanjikan yang akan kita tagih kalau misalnya terpilih nanti dalam pemilu 2024. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik Bang Saud, Mas Tama, Mas Supriyansa dan juga Mas Kurnia dalam Sindoprem malam hari ini. Salam sehat selalu. Ketemu lagi besok ya. Kita lihat dalam acara KPK tersebut. Sampai jumpa. Terima kasih. Pemirsa, Sindoprem masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kunjungi Kota Sorong, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan pedagang ikan. Dalam dialog tersebut pedagang dan nelayan menginginkan perubahan bersama Anies. Calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedatangan Anies di Kota Sorong disambut ribuan warga dan simpatisan. Dalam kunjungan tersebut, Anies mengunjungi tempat pendaratan ikan di Jembatan Puri, Kota Sorong, dan melakukan dialog dengan para pedagang dan warga. Anies mendengarkan langsung curhatan hati masyarakat dan pedagang yang menginginkan perubahan. Para pedagang dan warga Sorong berharap Anies bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada mereka jika terpilih menjadi presiden. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa siang kembali berkampanye di wilayah Jakarta Utara. Gibran belusukan ke wilayah Warakas untuk menemui warga sekaligus meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Kedatangan Gibran langsung mendapat sambutan antusias dari warga yang didominasi kaum ibu-ibu dan perempuan. Gibran belusukan ke wilayah Warakas untuk berdialog dengan warga sekaligus meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran. Saat berdiskusi dengan warga, Gibran memaparkan program dan visi misi Prabowo Gibran kepada masyarakat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui kelompok nelayan dan petani tambak di Pantai Wonokerto, Pekalongan, Jawa Tengah. Kepada Ganjar, kelompok nelayan mengeluhkan soal BBM, sekolah gratis, hingga ikan impor. Melanjutkan kampanyenya di Pekalongan, Jawa Tengah, Ganjar menemui kelompok nelayan dan petani tambak ikan di Pantai Wonokerto, di mana Ganjar mendapat keluhan dari nelayan soal bantuan yang tidak merata kepada mereka, mulai dari BBM, sekolah gratis, hingga impor ikan. Ganjar mengaku akan terus mengandalkan pendataan yang sesuai sehingga penerima bantuan bisa tepat sasaran. Wonokerto, Ganjar melanjutkan kampanye menemui para pendukungnya di Batang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu Ganjar berdialog dengan para guru pendidikan anak usia dini dan Ganjar mengapresiasi para guru PAUD sebagai pejuang pendidikan anak-anak usia dini yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak generasi penerus bangsa. Ganjar berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru PAUD dengan insentif khusus. Yang kedua, sumber daya yang kita miliki 20% dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten kota yang diperintahkan untuk pendidikan itu sebenarnya harus memperhatikan mereka guru PAUD, termasuk pendidikan PAUD, termasuk fasilitas yang ada. Dan yang terakhir tentu saja bagaimana kita memberikan insentif yang cukup kepada mereka. Dan inilah yang akan menjadi PR. Tadi saya meminta pada teman-teman guru PAUD. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Sindoprime hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fani Imaniar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.